Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari salah satu kelompok kelas Ilmu Komputer C 2017 ingin memetakan sistem informasi akuntansi pada perusahaan Yogya Swalayan Online. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, yaitu pertama Aulia Devina Nisa Fitri, selanjutnya Asyegita Putri, dan saya sendiri Tanti Amelia Sofia. Latar belakang ide. Yang pertama, perkembangan sistem informasi akuntansi. Dengan berkembangnya teknologi yang mendukung sistem informasi akuntansi, pada zaman dahulu pencatatan akuntansi dan keuangan masih dengan cara manual, namun dengan adanya perkembangan teknologi, kini pencatatan dapat menggunakan komputer yang sangat membantu pengelolaan perusahaan. Kemudian sistem informasi akuntansi pada supermarket, yang sangat penting perannya di dalam perusahaan dagang seperti supermarket karena akan memudahkan bagi perusahaan dan pelanggan untuk melakukan proses pembelian dan pembayaran barang, sehingga dapat meningkatkan minat seseorang untuk mendaftar menjadi seorang member yang nantinya akan membeli suatu barang yang dapat dilakukan dengan mudah dan memuaskan. Kemudian profil perusahaan. Jogja Group merupakan perusahaan retail dengan format supermarket dan department store. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan lainnya tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari terutama bagi masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Berbekal pengalaman tersebut dan kemauan untuk terus berkembang memberikan yang terbaik bagi pelanggan setianya, akhirnya Jogja Online pada 28 Oktober 2017, yaitu toko online yang menjual puluhan ribu pilihan produk kebutuhan sehari-hari dengan kategori yang beragam. Tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu membangun ulang sistem informasi akuntansi pada Jogja Online, membuat proses transaksi menjadi lebih efisien dan efektif, mencegah terjadinya kesalahan dalam proses pengolahan data akuntansi karena pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis, dan mempermudah laporan penjualan, pembelian, serta input stok barang. Kemudian manfaatnya yaitu mempermudah admin gudang dalam mengedit stok barang, membantu pegawai agar lebih mudah mencatat transaksi, mempermudah Human Resource Department atau HRD dalam mengerjakan tugasnya, dan mempermudah pengguna ketika ingin berbelanja secara online. Selanjutnya, batasan masalah yang akan ada pada sistem informasi akuntansi ini adalah satu, penerapan sistem informasi akuntansi pada Jogja ini tersedianya hanya barang dagang. Selanjutnya, grup meliputi perancangan input, proses, output, basis data, dan dokumen pada transaksi supermarket. Yang ketiga adalah sistem bisa memperlihatkan kinerja pegawai dari berbagai departemen. Metodologi pengembangan yang digunakan pada sistem informasi akuntansi Yogya Swalayan ini adalah Rational Unified Process yang terdiri dari berbagai langkah. Langkah pertama yaitu adalah inception, merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. Pada aplikasi Yogya Swalayan ini, layanan yang akan disediakan pada aplikasinya terdiri dari hal-hal berikut, yaitu fitur daftar bagi pengguna baru, fitur login bagi pengguna, pegawai, pemilik, dan admin, fitur untuk menampilkan barang-barang yang dijual beserta detailnya, fitur yang dapat membeli barang yang akan nantinya diantarkan oleh kurir, fitur untuk mengedit stok barang, fitur untuk melihat rekap penghasilan dan pembelian, fitur untuk melihat daftar orang yang melamar, dan fitur untuk melihat kedatangan dan kinerja setiap karyawan. Selanjutnya, pada tahap kedua yaitu adalah elaborasi. Pada tahap ini dibangun desain sistem secara lengkap berdasarkan hasil analisis dari hasil inspection. Output dari tahapan ini berupa desain alur seperti activity diagram, desain arsitektur sistem, desain database sistem, dan desain antarmuka sistem yang nantinya akan diperlihatkan pada slide terakhir. Tahap selanjutnya adalah konstruksi. Pada tahap ini akan diimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian dari hasil implementasi. Kemudian dilakukan untuk menjamin kualitas aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Output dari tahapan ini berupa coding system, testing, prototype, serta hasil uji coba. Langkah terakhir itu adalah stabilization. Tahapan ini merupakan tahap penyerahan sistem yang dikembangkan ke pengguna. Pada tahap ini juga akan dilakukannya instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh sistem. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Berbagai analisis bisa dilihat, salah satunya adalah analisis kebutuhan pengguna yang terdiri dari sistem ini dirancang dengan berbahasa Indonesia agar mudah dipahami. Yang kedua adalah antarmuka dirancang dengan sederhana dan memiliki warna yang menarik.
Lalu yang ketiga adalah terdapat tombol-tombol yang dapat digunakan yang disertai dengan keterangan fungsi tombol tersebut. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem yang akan dikembangkan adalah yang pertama, ada sistem menggunakan password sebagai keamanan, dan kedua, sistem dapat melakukan penginputan barang. Analisis selanjutnya adalah analisis kebutuhan fungsional yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka perlu dibuat sistem yang mampu pertama, manipulasi data pegawai, data member, barang, dan supplier, menghandle transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan menghasilkan laporan pegawai, barang, laporan supplier, dan laporan member, laporan transaksi penjualan, dan laporan pembelian. Selanjutnya, mencetak nota penjualan dan otomatisasi pembuka drawer. Selanjutnya ada analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, aplikasi Jogja dapat diakses melalui laman www.jogjaonline.co.id. Yang kedua, proses pencarian barang yang diinginkan berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Yang ketiga, aplikasi Jogja Online memastikan bahwa data pengguna yang digunakan dalam aplikasi harus terlindung dari pihak yang tidak berwenang. Dan yang terakhir, aplikasi Jogja Online dapat memastikan tampilan muka mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian inilah demo siklus pendapatan pada Jogja Online. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pengurusan informasi terkait dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan pembayaran tunai dari pelanggan. Berikut ini merupakan konteks diagram dari siklus pendapatan. Terdapat pelanggan, kurir, bank, sistem buku besar dan pelaporan, siklus sumber daya manusia, dan siklus pengeluaran. Pada pelanggan memberikan pesanan dan pembayaran kepada siklus pendapatan dan diberikan bukti pesanan. Kemudian bank diberikan laporan dari siklus pendapatan dan memberikan setoran kepada siklus pendapatan. Kemudian pada sistem buku besar pelaporan, siklus pendapatan memberikan data penjualan. Pada siklus sumber daya manusia, siklus pendapatan memberikan komisi, dan pada siklus pengeluaran, siklus pendapatan memberikan informasi barang persediaan dan diberikan kebutuhan pembelian. Kemudian ini merupakan DFD level 1. Terdapat tahap pesanan, pengiriman, penagihan, dan penagihan kas. Ini merupakan flowchart dari siklus pendapatan. Yang pertama, pelanggan mengisikan list pesanan. Kemudian ada proses update data pesanan yang akan disimpan berdasarkan dengan tanggal. Kemudian akan diupdate data pengiriman dan kurir mengisi data pengiriman. Kemudian terdapat update data pesanan penjualan yang akan disimpan pada database penjualan dan dari update database penjualan akan ada update data penagihan yang akan disimpan pada buku besar. Kemudian ada update data penerimaan kas yang akan disimpan datanya pada database penerimaan kas. Inilah BPM dari siklus pendapatan yang alurnya sama seperti flowchart yang sebelumnya. Selanjutnya adalah skema relasi yang terjadi pada entitas-entitas yang dilakukan pada siklus pendapatan. Terdapat 5 entitas, diantaranya adalah pelanggan, kurir, transaksi, barang, dan detail transaksi penjualan, di mana transaksi di sini akan memuat ID kurir, di mana nanti pelanggan akan memilih kurir mana yang akan mengantarkan barangnya, juga barang yang dipilih oleh pelanggan. Selanjutnya, terdapat interface yang dapat menggambarkan proses pendapatan dari Jogja Online Store. Yang pertama ada laman login dan daftar yang diisi oleh pengguna. Selanjutnya adalah landing page atau halaman pertama yang dapat dilihat oleh pengguna, yang dapat menggambarkan dapat dilihat dapat dipilih sesuai kategorinya.
Selanjutnya adalah halaman yang dapat melihatkan produk-produk secara berdasarkan kategorinya. Di sini contohnya adalah produk berdasarkan makanan, kategori makanan. Berikutnya adalah halaman yang dapat melihatkan produk secara detail. Yaitu di sini kita pengguna dapat memasukkan jumlah yang akan dibeli dan melihat harganya dan detail produknya. Selanjutnya adalah halaman checkout. Di sini bisa dilihat keranjangnya, apa saja yang telah dimasukkan ke keranjang. Di sini juga pengguna dapat memasukkan alamat, penerima, dan metode pengiriman yang akan digunakan, serta jumlahnya yang telah dilakukan. Terakhir, dari hasil pembelanjaan pengguna tersebut akan dilakukan pelaporan yang akan diterima oleh pemilik, yaitu dengan dilihatkan data penjualan. Di sini sebagai owner dapat melihat hasil penjualannya per bulannya dan dapat memprint hasil dari data penjualannya. Cukup sekian hasil dari analisis rancangan sistem informasi akuntansi dari Jogja Store Online. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.